Liturgi ibadah Minggu Persikeluarga pada hari ini Minggu 22 Maret 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, masing-masing kita mengambil saat teduh untuk menyerahkan ibadah ini. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, 2, dan 4. Suaramu kudengar. Kita lanjut ke ayat 2. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Kau buat meresap, kau buat meresap, karyamu dalamku, kuasa dosaku lenyap, diganti rahmatmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesal dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, bahwa kami telah berbuat dosa baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Oleh kesalahan kami yang sangat besar, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu
dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita sambut doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 3. Ajaib benar anugerah. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Ya Tuhan, firman yang hidup, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai penenang bagi jalan hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mendengar dan hidup sesuai firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab. Baca ya, bisa ada 16 ayat 1 cok. ya. Pembacaan
Alkitab terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku di upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian panjang pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama orang percaya mengikrarkan pengakuan iman kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang akan datang. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1, 2, dan 5.
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk pertolongan Roh Kudus. Kembali kami memanggil nama yang kudus ya Allah, atas segala rahmat dan karunia yang kami limpahkan atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih dapat berkumpul di rumah orang tua kami di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan apapun. Pada saat ini kami berkumpul adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, memohon pertolongan bimbingan Roh Kudus yang sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman yang daripada Engkau ya Tuhan. Ajarilah hamba-Mu untuk membacakannya untuk kami semuanya ya Tuhan, dan berilah kami pemahaman dan pengertian hikmat untuk kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ajari pula kami ya Tuhan, terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah dosa kami yang untuk tidak terhalang rahmat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sambut anugerah dan keberkahan firman-Mu dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk renungan firman Tuhan ini, nas renungan terambil dari Kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 14. Kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.'
Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelihkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanalah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelihkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepadanya, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Dia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelihkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelihkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayalah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus,
Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu." Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari-hari. Amin. Sebagai refleksi dari pembacaan renungan tadi, kembali saya bacakan untuk kita semua. Bagaimana penjelasan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Kedahuluan kita sejak lahir tidak pernah melihat terangnya matahari, indahnya bunga yang bermekaran, pemandangan alam dengan gunung-gunung yang menjulang, lembah dan lautan yang luas, sungguh sangat menyedihkan. Ditambah lagi dengan hinaan dan tudingan yang menyakitkan. Itu mungkin yang dirasakan oleh orang yang buta sejak lahir dalam nas kita pada hari ini. Tetapi apakah hidupnya akan berakhir mengenaskan begitu saja? Untuk pemahaman nas ini, ayat 1 sampai 7, pandangan para murid tentang orang buta. Kebutaan itu diakibatkan dosa. Dosa orang itu atau orang tuanya, masyarakat menghukum orang cacat sebagai akibat dosa. Sikap dan pandangan Yesus tidak mendukung pandangan para murid itu. Yesus pun tidak mendukung anggapan masyarakat. Bagi Yesus, ini sebuah momentum agar pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup orang buta sejak lahir itu. Apa pekerjaan Allah? Allah menciptakan dan menopang ciptaannya. Allah memanggil umatnya dan Allah memanggil umatnya dan memelihara seluruh ciptaannya. Allah ingin agar karya ciptaannya juga menjadi nyata dalam diri orang buta sejak lahir itu. Kegelapan, kebutaan sejak awal diganti dengan terang penglihatan. Dan itu dilakukan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus sebagai sumber terang. Hanya sumber terang itu, Yesus Kristus, yang dapat melakukan pekerjaan memanggil umatnya dari dalam kegelapan dan memberikan penglihatan tidak hanya mata secara jasmani, tetapi juga secara rohani, sebagaimana Tuhan memberi penglihatan kepada Samuel seperti bacaan kita pertama. Kita sehingga dapat mengenali orang pilihan Allah, yaitu Daud, agar diurapi menjadi pemimpin umatnya Israel. Dalam pekerjaannya, Yesus menggunakan ludah yang dicampur dengan tanah dan dioleskan ke mata orang buta itu. Kemudian memintanya agar membasuh diri di kolam Siloam. Ludah adalah lambang kenajisan. Tanah merujuk kepada penciptaan dan membasuh diri adalah pengudusan. Ketika orang buta itu dengan keyakinan mengikuti petunjuk Yesus untuk membasuh diri di kolam Siloam, ia telah menjadi ciptaan baru yang dipanggil dari kegelapan dan kejahatan melalui pengudusan. Orang buta itu tidak hanya memperoleh penglihatan yang belum pernah dimilikinya, tetapi juga kehidupan yang baru. Bukan lagi si buta peminta-minta, dan iman kepada Tuhan Yesus hidupnya dipulihkan. Di dalam ayat 8 sampai 41 dapat disimpulkan, di sisi lain mujizat itu menimbulkan pertentangan di beberapa kalangan, sehingga orang buta itu diinterogasi ulang bahkan sampai kepada orang tuanya. Tetapi orang buta itu sejak bertemu secara pribadi dengan Yesus telah ditemukan menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa, berani menyaksikan bahwa Yesus adalah Nabi. Bahkan ia sendiri kemudian mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan.
dia telah dipulihkan dan diselamatkan. Tetapi orang Farisi yang seharusnya lebih mengenal Allah justru menjadi buta karena tidak menyediakan diri bagi terang yang sesungguhnya. Gagasan-gagasan saleh sepihak yang mereka pertahankan mati-matian itu memenuhi diri mereka dan akhirnya menggelapkan mata batin mereka sendiri. Relevansinya dari pembacaan ini, melalui nas kita pada hari ini, dalam kita memperingati Sengsara yang kelima, kita diajak untuk belajar bahwa pertama, tidak dengan mudah menilai atau menghakimi bahwa penderitaan orang lain akibat kesalahan atau dosanya sendiri, karena Tuhan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya melalui siapa saja dan dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita, entah itu penderitaan, kegagalan, kekecewaan, sakit, penyakit, atau apapun itu. Tuhan dapat menyatakan kuasanya dan kemuliaannya, sehingga melalui itu semua dia semakin ditinggikan dan kita lemah tanpa Tuhan. Kedua, melalui setiap peristiwa yang kita alami, sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya, menjadi kuat di dalam Dia, dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita hanya dalam kemurahan, kasih, dan kuasanya. Dengan kedekatan dan pengenalan kita pada Tuhan sebagai sumber terang, kita akan memiliki mata rohani yang dapat melihat tuntunan dan jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, kasih Allah sungguh luar biasa bagi semua ciptaannya. Dia menginginkan yang terbaik dan kesempurnaan bagi semua ciptaannya, sehingga Tuhan memulihkan, menguduskan, dan menyelamatkan kita dengan mengangkat kita dari kehinaan, kegelapan, dan kebinasaan dengan darahnya yang menetes di kayu salib, dengan nyawanya hanya karena kasihnya. Yang keempat, keselamatan itu telah tersedia bagi siapa saja yang ingin meraihnya. Marilah kita dengan mata rohani kita yang telah diterangi oleh Roh Kudus, dengan keteguhan iman dan dengan kerendahan hati akan otoritas Tuhan, berlomba meraih mahkota itu. Jangan merebutkan pertentangan akan gagasan kesalehan yang tidak perlu, cara dan kelengkapan peribadatan yang tidak mendasar, sehingga menutup mata rohani kita yang seharusnya sudah terbuka dan bisa melihat. Tetapi karena keegoisan dan kesombongan kita menjadi buta kembali dan dosa menetap di dalam kita. Jangan biarkan keselamatan yang telah Tuhan sediakan dengan nyawa, darah, dan tubuh Kristus menjadi sia-sia. Yang kelima, marilah kita selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan serta menyediakan hati dan hidup kita tidak hanya untuk menerima keselamatan, tetapi juga menjadikan kita umatnya yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan, ciptaan yang baru di dalam Tuhan, dan menjadi saksinya yang hidup. Sebagai penutup, dalam memperingati Minggu Sengsara kelima ini, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita telah melek atau terbuka untuk melihat kemuliaan Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi dan menghargai kehidupan kita dan semua ciptaan, sehingga apapun kondisi kehidupan kita saat ini, senang ataupun susah, jangan lengah dan putus asa, karena Tuhan ada untuk menuntun, memulihkan, bahkan menyelamatkan kita dengan pengorbanannya. Biarlah kita selalu diberkati dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita masuk saat teduh untuk merenungkan atau merefleksikan lagi renungan kita tadi. Kita masuk dalam saat teduh.
Mari kita berdoa untuk dosa sahabat kita. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat karunia-Mu. Engkau masih menuntun, membimbing, dan menyertai kami sampai pada saat ini. Kami tanya Tuhan bahwa dua tiga orang kami berkumpul, bahwa Engkau pun hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu telah mengurapi kehidupan kami masing-masing. Terlebih kami yang berkumpul di tempat tua kami di sini. Kami pada sore hari ini Tuhan mengabdikan diri, berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami, khususnya untuk hari-hari mendatang ya Tuhan. Adapun kegiatan-kegiatan kami dalam ibadah kami minggu ini dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Itu semua karena suasana yang kurang baik ya Tuhan. Sebagaimana Engkau yang tahu Tuhan bahwa ada beberapa kejadian di beberapa tempat. Kami mohon tangan dan penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami, sehingga tidak mendukung, tidak berlaku ya Tuhan, tidak selalu mengganti dan menguasai hidup kami, supaya kami juga dapat menjalani kehidupan kami secara normal dan kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Kami mohon penyertaan ya Tuhan, selalu dalam hidup kami lah kami menyerahkan diri kami. Kalau kami mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan dapat kami lalui ya Tuhan kami. Dan kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan segalanya hanya untuk dalam penyertaan Tuhan. Kami selalu mohon penyertaan ya Tuhan dalam pekerjaan kami, dimanapun kami melangkah, dimanapun keberadaan kami. Kiranya Tuhan yang selalu tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak bisa keluar daripada penjagaan Tuhan, supaya kami terlindungi ya Tuhan, supaya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia tidak berkuasa atas kami ya Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu, hanya pengasihan-Mu yang selalu melindungi kami. Kami selalu serahkan diri dan kehidupan kami Tuhan hanya dalam tangan-Mu yang kudus. Segala pekerjaan kami, segala kehidupan kami, bahkan orang tua kami, keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami, dimanapun keberadaan kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Mulai daripada pekerjaan kami di rumah, pekerjaan kami di kantor, baik yang kami bekerja di swasta maupun di negeri. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Tuntun kami ya Tuhan kepada jalan yang lurus. Tuntun kami Tuhan kepada Tuhan yang jauh daripada sengatan-sengatan dunia ya Tuhan. Supaya kami selalu luput daripada kuasa-kuasa dunia. Mari ya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menuntun kami. Kemana pun kami melangkah, kiranya Tuhan selalu yang menyertai kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan karena kuasa Tuhan yang amat besar, yang tidak ada tandingannya. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Segala kehidupan kami Tuhan, sekali lagi kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, apapun pekerjaan kami, kiranya itu selalu benar dan selalu dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat karunia dan pengajaran-Mu untuk kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, sebagaimana anak-Mu Yesus Kristus telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita mengumpulkan persembahan sambil diiringi menyanyi Kidung Jemaat nomor 387 sebagai pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin.
kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan seterusnya. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya yang agung dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita nyanyikan ayat kedua. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sebelum kita dalam doa berkat, kembali kita menyanyi lagu tema Persembahan Hidupku. Ku persembahkan diri ini kepadamu untuk memuji-Mu Tuhanku. Ku persembahkan rasa syukurku untuk kemuliaan-Mu ya Tuhanku. Ku persembahkan tubuhku kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kudus dan kenalan kepada Allahku. Itulah ibadahku yang sejati. Ku persembahkan seluruh hidupku padamu. Biar Kau jagai sampai akhir. Hidupku Tuhan, telah Ku berikan bagimu
Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.